Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Biasa ini adalah segmen full spoiler untuk chapter 1143. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kesatria Dewa. Lalu bagian cover ada color spread yang menunjukkan balapan mobil bajak laut topi jerami. Luffy dan krunya sedang menunggangi ikan terbang di sirkuit kolam. Kecuali Jinbei, dia berenang di air. Mereka sedang mengikuti perlombaan dan semuanya menggunakan pakaian kulit layaknya pembalap. Lalu terlihat sebuah kalimat bertuliskan kecepatan adalah senjata di sebuah cincin karet. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai di sekolah Walrus. Saul mencoba menghentikan anak-anak yang tertidur karena mengikuti panah Gunko. Ia mencoba meraih seorang anak, namun ternyata anak itu terlilit oleh tanaman merambat berduri yang tidak terlihat. Tanaman itu pun membuat tangan Saul terluka. Saul berkata, "Sekarang ayo kita kembali ke sekolah." "Wah, sakit sekali." Chopper terkejut. "Ada apa, Saul?" Robin berkomentar, "Apa yang terjadi? Kau tertusuk oleh sesuatu?" Di sisi lain, para raksasa di desa mengirim tim pemadam kebakaran untuk menangani api. Namun Sval yang mereka tunggangi dihancurkan di hutan oleh mayat hidup raksasa dari imajinasi anak-anak. Jarul, Dori, dan Kasi dan para raksasa lainnya di desa terkejut saat melihat monster kerangka raksasa itu. Lanjut beralih ke hutan. Di sini tiga kesatria dewa sedang makan di meja mewah sambil mengamati kekacauan di sekolah Walrus. Somers berkata, "Kihahaha, apakah kau melihatnya?" Wajah terkejut raksasa itu ketika tertusuk duri. "Setiap orang yang dicintai memiliki duri, benarkan itu?" Gunko menjawab, "Jangan tanyakan aku." Somers berkomentar, "Sungguh wanita yang menyedihkan, Gunko. Dengarkan sekarang, cinta adalah gairah. Gairah yang akan membuatmu memeluk duri dan yang akan terlihat lebih jelas jika kau semakin dekat. Kau hanya perlu melakukan permainan ini bersama orang tua dan anak-anak. Tidak ada yang lebih baik lagi. Orang tua akan tetap memeluk erat anak mereka meskipun ada durinya." Nah, saat Somers berbicara, terlihat beberapa tanaman merambat muncul di lengan kanannya. Kemudian ada kotak perkenalan yang menjelaskan bahwa Somers memiliki kekuatan buah iblis Iba-Iba Nomi yang berasal dari kata Ibara yang berarti bunga berduri. Somers adalah seorang manusia duri. Lalu Gunko adalah orang yang memberikan petunjuk arah kepada anak-anak dengan anak panahnya. Dia membuat mereka berjalan di jalan utama melalui desa, membuat para raksasa merasa tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Kemudian Killingham menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup garam, jadi dia mengatakannya kepada Somers. Awan muncul di atas kepala Somers saat dia membayangkan garam. Kemudian Killingham menggunakan kekuatannya untuk membuat Somers tertidur. Lalu dia pun bisa mengambil garam dari awan mimpi Somers. Nah, pada kotak perkenalan lainnya disebutkan bahwa Killingham memiliki kekuatan Ryu Nomi tipe Mythical Swan model Kirin. Killingham adalah manusia yang bisa mewujudkan mimpi. Killingham berkata, "Oh, garam batu aspak, seperti yang diharapkan dari seorang penikmat kuliner. Kau bisa bangun sekarang." Gunko pun meminta garam, "Berikan aku beberapa juga." Nah, di sini Gunko menjadi seperti anak kecil saat dia mencicipi makanan Killingham dan menganggapnya sangat enak. Tapi kita tidak bisa melihat wajahnya, dia makan sambil dibalut perban. Killingham menjelaskan bahwa makanan itu rasanya enak tetapi tidak menghasilkan energi karena hanya berasal dari mimpi. Lalu Somers mengeluh bahwa permainan ini akan terlalu mudah untuk diselesaikan karena mereka dengan mudah akan bisa mengangkut anak-anak ke kapal dengan kecepatan seperti ini. Tapi Gunko memperingatkan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi karena Yonko topi jerami ada di Pulau Elbap. Lanjut kita menuju dunia bawah. Di sini Loki mencoba mengancam akan menghabisi semua orang.
Lalu dalam halaman ganda yang menakjubkan, Luffy menggunakan teknik baru yang disebut dengan Ude Fusen atau balon lengan. Tetapi Luffy hanya mengembungkan lengan kanannya saja. Kemudian Luffy memukul tubuh Loki dengan pukulan yang lemah, tapi Loki malah jatuh pingsan. Zoro mengatakan Loki berada di ambang kematian. Dia mengira Loki hanya menggertak untuk lepas dari borgol, dan kemudian ia akan pergi ke suatu tempat. Luffy pun memohon kepada para raksasa untuk menolong Loki. Dia bilang tidak ingin melihat dan membiarkan seseorang mati di hadapannya, tidak peduli seperti apapun orangnya. Kurt dan para raksasa lainnya pun setuju untuk membantu. Jadi Kurt mulai mengobati luka Loki. Kemudian ada sedikit flashback tentang masa lalu Hajrudin dan Loki. Pertama ada panel dengan Raja Halat berbicara dengan kedua anaknya, Loki dan Hajrudin saat masih kecil. Wajah Halar tidak terlihat, tetapi dia masih memiliki dua tanduk pada saat itu. Hajrudin tampak mirip dengan yang ada pada flashback Big Mom. Loki saat itu sudah lebih tinggi dari Hajrudin dan matanya juga sudah ditutupi perban. Halar berkata, "Kalian berdua adalah anak-anakku yang berharga. Aku berharap kalian berdua akan mendukung Elbaf bersama-sama, bergandengan tangan sebagai pewarisku." Kemudian diperlihatkan Loki mampu mengalahkan Hajrudin dengan mudah, bahkan ketika mereka masih anak-anak. Loki menggunakan senjata Kanabo berduri sebagai senjatanya saat masih kecil. Kanabo itu mirip dengan milik Kaido. Loki pun berkata, "Apa kau bercanda? Tidak mungkin aku menerima seorang lemah dan pendek sepertimu sebagai kakakku. Ingat, kau bukan anak sebenarnya dari ayah. Ibumu berasal dari garis keturunan yang ternoda." Nah, kembali ke masa kini, di halaman terakhir chapter ini Hajrudin jadi marah dan dia mengambil kapak untuk siap menghabisi Loki. Rod dan Stanson berusaha menghentikannya sebisa mungkin. Hajrudin berkata, "Aku tak akan pernah memaafkan orang ini. Dia menjelek-jelekan ibuku dan sudah menghabisi ayahku." Nah, di sini Loki tiba-tiba sadar. Dia pun berkata, "Silahkan saja lakukan itu, dasar orang-orang bodoh yang menyedihkan." Meskipun Hajrudin marah, Loki berbicara kepadanya dengan tenang. Hajrudin terkejut saat mendengar kata-kata Loki. Loki pun melanjutkan, "Jika kau punya waktu untuk terjebak pada masalah pribadimu, lihatlah seluruh hutan ini. Tapi jangan bilang jika kau benar-benar berpikir bahwa aku ingin menghabisi ayah." Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1143 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Show.